Nih, si bos lagi ngopi nih, bos. Nih Bal, kebetulan nih kita lagi nyantai ya, lagi istirahat dulu ya Bal ya. Mantap. Ini mau ngobrol-ngobrol aja nih, bos, sambil ngopi ya, bos ya. Siap. Gimana Bal? Mau nanya nih, kan kita sering bahas tuh produk-produk kita lah ya. Apa aja sih barang yang mempunyai keuntungan 2 kali lipat, bos? Keuntungan produk yang keuntungannya 2 kali lipat berarti kurang lebih sekitar 200% berarti ya. Nah, itu bos, betul. Nah, ada beberapa produk yang memang keuntungannya lumayan tinggi ya. Tapi memang ini bicara untuk khusus yang ecer, bukan jual harga reseller ya, tapi ke harga ecer. Kalau ke reseller itu paling maksimal itu sekitar 50% itu udah maksimal ya. Bahkan bisa kurang dari itu kalau misalkan teman-teman misalkan jual ke reseller lagi. Nah, beda cerita kalau misalkan teman-teman jual ke langsung ke konsumen. Itu ada beberapa barang yang memang bisa keuntungannya nyampe 200%. Ya, salah satunya yang pertama yaitu yang produk yang kiloan. Nah, kenapa yang kiloan? Karena yang pertama itu nanti teman-teman belinya kiloan ya, dijualnya ecer. Itu bisa mendapatkan profit lumayan tinggi ya. Bisa nyampe 100 bahkan sampai 200%, Bang. Mantap. Nah, terus yang kedua yaitu produk seperti aksesoris, Bang. Nah, aksesoris seperti itu kan lumayan harganya kan poek ya, kalau bahasanya gelap ya gitu ya. Jadi nanti untuk masalah marginnya bisa dimainin sama teman-teman gitu. Maksudnya harga yang modal 2.000 nah, bisa dijual jadi 6.000, bahkan bisa dijual jadi 10.000. Ya seperti alat-alat tinting yang kecil kan itu modalnya lumayan murah ya. Nah, teman-teman itu bisa jual dari harga normal itu bisa nyampe 200% gitu sih, Bang. Untuk produk yang memang ada beberapa, tapi itu gak semua ya, gak semua bisa di margin 200%. Paling untuk harga ecer itu maksimal tuh 100%, Bang, 1 kali lipat. Kalau 2 kali lipat ada beberapa ya, gak semua gitu, Bang. Kayak gitu sih, Bang, untuk masalah produk. Untuk soal legalitasnya gimana tuh, bos? Nah, ini juga banyak yang bertanya tentang masalah legalitas ya, yang teman-teman yang memang sudah nanya ke admin atau di kolom komentar bertanya tentang masalah legalitas. Nah, untuk masalah legalitas, jadi kita itu pasti gak berani kalau misalkan legalitasnya belum lengkap ya. Dan kita juga udah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun sampai sekarang hampir 5 tahun lebih lah, mau 6 tahun ya berjalan di bidang ini. Nah, untuk masalah legalitas itu insya Allah aman ya teman-teman. Karena tandanya cirinya ya itu semua barang yang kita jual itu sudah melekat ada pita cukainya. Jadi itu salah satu tanda atau ciri bahwa memang kita itu udah aman untuk masalah pelegalan atau masalah perizinan. Ya terus gimana Kang kalau misalkan saya di daerah luar pulau jauh gitu kan, misalnya kayak di Kalimantan, itu bisa dicek ya teman-teman. Nanti juga petugas itu nggak sekonyong-konyong langsung ini, pasti lihat dulu produknya, terus dilihat si cukainya asli atau enggak. Nanti biasanya ada alatnya untuk pengecekan cukainya. Kalau misalkan asli ya nggak bakal di mana-mana, itu aman ya. Paling nanti kalau misalkan teman-teman udah bikin toko ya, berupa toko, nah paling nanti teman-teman tinggal bikin aja SKU, yaitu surat keterangan usaha. Nah, selebihnya untuk masalah perizinan percukaian dan lain itu udah diurus dari sini. Jadi dari pabriknya, dari produsennya langsung udah diurus. Jadi kayak gitu sih untuk masalah perizinan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ya hampir mirip kayak yang ada di warung-warung gitu. Nah, sama kan yang di warung-warung juga kan aman. Tandanya apa? Tandanya ya udah ada melekat pita cukai. Nah, ini barang kita juga kurang lebih sama kayak gitu. Kayak gitu sih, Bang. Mantap. Untuk masalah perizinan, teman-teman jangan khawatir. Selama masih ada di negara Indonesia masih bisa. Kecuali ya mungkin kalau misalkan di luar negeri itu regulasinya berbeda. Jadi kayak gitu sih, Bang. Untuk soal pengiriman kita sering pakai ekspedisi apa sih, bos? Nah, untuk masalah pengiriman, kita itu sudah bisa ngirim ke seluruh Indonesia. Nah, kita itu udah kerjasama bersama ekspedisi JNT Cargo. Nah, bahkan kita ke Papua juga udah ada pengiriman ya. Ke Kaimana itu kan, ke Papua itu udah ada pengiriman. Tapi biasanya kalau ke Papua itu estimasinya lumayan lama. Kurang lebih sekitar bisa 1 bulan.
Nah, gimana kalau misalkan pengen cepat nyampainya? Nah, cepat. Kalau misalkan pengen cepat, kalau bisa nanti bisa pakai just tip ya. Jadi dari sini kita kirim ke Jakarta atau kita kirim ke Surabaya. Nah, biasanya dari Surabaya itu suka ada just tip yang langsung ke Papua. Dan itu estimasinya kurang lebih 2 minggu bisa nyampe, Pak, ke Papua ya. Itu yang paling jauh ya, yang paling jauh di. Nah, kalau misalkan masih daerah Jawa, itu kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, apalagi Jawa Barat, itu bisa langsung pakai JNT Cargo. Karena kita udah kerjasama langsung sama JNT Cargo, jadi nanti si paketnya itu bisa di tracking gitu, bisa dicek. Dan walaupun misalkan nanti ada kehilangan atau apapun, itu udah ada bisa klaim garansi. Jadi nanti barangnya diganti full gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir lah. Pokoknya setelah teman-teman transaksi, tinggal tunggu aja di depan rumah, nanti paketnya datang dari rumah. Siap. Jadi kurang lebih kayak gitu ya buat teman-teman yang masih bingung ya untuk pemula ya. Di sini khususnya untuk pemula ya. Kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa tonton aja video saya yang sebelum-sebelumnya itu banyak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar memang teman-teman itu nggak tahu gitu. Kalau yang baru ya, yang pemula. Kecuali yang memang udah jalan mungkin udah tahu lah. Jadi video-video saya sebelumnya itu banyak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ya video sekarang ya. Ya mungkin saya mau lanjut lagi nih, mau makan ya. Mau makan dulu, udah lapar. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lain biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya Kamal Sinta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.